Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Kairunisa dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kebaharian Indonesia. A. Pengertian kebaharian. Pengertian kebaharian ada 3 istilah yang sering digunakan, yaitu kebaharian, kemaritiman, dan kelautan. 1. Kebaharian. Kerbaharian berasal dari kata dasar bahari, mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata bahari berarti A. Dahulu kala, kuno, tua sekali. B. Indah, elok sekali. C. Mengenai laut. Dalam konteks pembelajaran ini, maka bahari yaitu mengenai laut, sehingga kebaharian diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan kelautan. 2. Yaitu kemaritiman. Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris, yaitu maritim, yang berarti navigasi, maritim atau bahari. Maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan penegakan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga. 3. Kelautan. Kelautan berasal dari kata dasar laut. Laut atau sea adalah kumpulan air asin yang banyak di permukaan bumi yang mempersatukan pulau-pulau atau benua. B. Kehidupan kebaharian Indonesia. Kehidupan kebaharian Indonesia, suatu bangsa dinilai peristiwa bahari bila bangsa tersebut mempunyai keyakinan bahwa laut merupakan salah satu sumber kehidupan yang utama bagi mereka. Berkembangnya suatu bangsa menjadi bahari tergantung dari berbagai faktor yang memengaruhinya, terutama faktor lingkungan yang membentuk masing-masing jiwa dan karakter bangsa. Bagaimana dengan bangsa Indonesia yang hidup di negara kepulauan dengan lebih dari 2/3 lingkungannya adalah laut? Sudah selayaknya kalau bangsa Indonesia menjadi bangsa bahari dengan memberdayakan laut untuk menjamin kesejahteraan bangsa. Sejarah dan perkembangan kebaharian. 1. Zaman prasejarah. Prasejarah berasal dari kata pra dan sejarah. Pra berarti sebelum dan sejarah berarti kehidupan manusia masa lampau yang meninggalkan bukti tertulis. Prasejarah sering disebut juga masa nirleka. Nir yang berarti tidak ada, leka yang berarti tulisan. Jadi, prasejarah ialah zaman sebelum ditemukan peninggalan berupa tulisan. Berdasarkan penelitian geologi, ditemukan pembagian zaman sebagai berikut. 1. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum berlangsung sekitar 2.500.000 tahun. Keadaan atau kondisi bumi pada zaman ini masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada zaman ini telah diketemukan atau adanya tanda-tanda kehidupan. Di antaranya masih terbatas pada mikroorganisme, binatang tidak bertulang punggung, dan mulai terdapat jenis ikan, binatang amfibi, dan reptil. 3. Zaman Mesoikum. Zaman Mesoikum berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Binatang-binatang yang hidup pada zaman tersebut berukuran sangat besar, diantaranya seperti dinosaurus dan berbagai jenis burung raksasa. 4. Zaman Neozoikum atau Kaneozoikum. Zaman Neozoikum berlangsung selama 60 juta tahun. Pada zaman tersebut kehidupan sudah berkembang. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2. A. Zaman Tertier. Pada zaman Tertier ditandai dengan mulai berkurangnya binatang raksasa dan dimulainya hidup jenis kera. B. Zaman Kuarter. Zaman Kuarter berlangsung kurang lebih 600.000 tahun. Pada zaman ini sudah terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. 5. Kala Pleistosen. Kala Pleistosen berlangsung sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman kala Pleistosen, kehidupan manusia sudah mulai ada. Sejak adanya manusia sampai manusia tersebut mengenal tulisan disebut zaman prasejarah. 6. Kala Holosin.
Kala Holosin sebagai awal dimulainya kehidupan bahari. Pada zaman tersebut terjadi perluasan wilayah es di kutub yang mengakibatkan beberapa dataran yang berdekatan dengan kutub tertutup es. Pada zaman itu, pulau-pulau, paparan Sunda dan Sahul mulai terbentuk. Hewan laut mulai tumbuh dan berkembang secara berevolusi. Salah satu hewan purba yang ada pada zaman itu adalah ikan paus. Dengan demikian, pada zaman tersebut mulai terjadi interaksi antara kehidupan manusia dengan laut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.